Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Iya, baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan kegiatan berdoa. Nah, maka dari itu, silahkan untuk ketua kelas pimpin doanya. Silahkan, Ab. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Duduk kembali. Ya, terima kasih kepada Aab yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima ilmu yang akan kita pelajari, ya. Nah, coba lihat samping kanan dan samping kiri kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada? Oke, lengkap ya. Hari ini alhamdulillah semuanya hadir. Berarti kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk itu silahkan kepada anak-anak untuk berdiri. Yuk, berdiri kembali. Siap? Sudah selesai? Silahkan duduk kembali. Ya. Nah, sesuai dengan judul materi yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial dengan topik pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang Google Maps. Nanti kita akan bahas beberapa aplikasi yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau biasa kita sebut dengan AI. Sebelum kita memulai kepada pembelajaran inti, saya ada permainan terlebih dahulu, ya. Tebak gambar dengan clue yang ada di depan. Nanti yang tahu angkatkan tangannya. Siap? Oke. Nah, kita bisa lihat ke depan. Aku bisa berbicara denganmu. Aku bisa menjawab pertanyaanmu. Aku ada di ponselmu. Dan namaku mirip asisten. Aplikasi apakah itu? Apa? Meta. Di WhatsApp. Kurang tepat. Coba yang lain. Siapa yang tahu? Silakan. Coba kita cek ya. Nah, betul. Google Assistant. Oke, coba pertanyaan yang kedua. Oke, siap ya? Jangan sampai tidak tahu atau jangan sampai telat untuk menjawab. Nah, aku bisa mengenali wajahmu. Aku bisa membuka HP atau foto. Aku termasuk bagian dari AI di kamera. Apa? Face ID. Coba kita cek. Oke, betul. Tepuk tangan dong, ya. Lagi. Aku bisa menulis atau menerjemahkan kata. Aku bisa membantu belajar bahasa asing. Banyak orang menggunakan aku secara online. Apa? Coba. Coba Google Translate kata jawabannya. Iya, betul. Tepuk tangan. Masih ada lagi? Coba. Cluenya aku menolongmu menemukan jalan. Aku bisa memprediksi kemacetan. Aku biasanya ada di HP dan aku peta pintar. Aplikasi apakah itu? Silakan Aul. Apa? Google Map. Coba kita cek. Ya, betul. Aplikasi Google Map. Nah, tadi beberapa aplikasi AI yang ditampilkan tentu kita pernah menggunakannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, kita akan belajar menjelaskan contoh pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua,
kita akan mempraktikkan penggunaan Google Maps sebagai salah satu penerapan AI. Sebelum kita membahas ke sana, kita ingatkan kembali bahwa apa sih yang dimaksud dengan AI? Nah, AI di sini merupakan kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Contoh sederhana, pernahkah kalian mencari informasi di internet? Pernah? Di aplikasi Google misalnya? Pernah? Nah, ketika kita mengetik, suka ada saran dari informasi yang akan kita cari, betul? Nah, itu merupakan salah satu kinerja dari kecerdasan artifisial atau disebut dengan AI. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya, aplikasi atau alat yang menggunakan AI ya. Ini ada contoh. Kita lihat aplikasi yang menggunakan, salah satu aplikasi yang menggunakan AI yaitu YouTube. Pernah menggunakan YouTube? Oke. YouTube bisa digunakan oleh kita untuk mencari video ya, baik itu video pembelajaran, video yang sifatnya hiburan, ataupun video-video film favorit kita ya. Nah, ketika kita mencari video, misalkan video tentang pembelajaran IPA misalkan, nanti keluar tuh semua ya berkaitan dengan pembelajaran IPA, betul? Nah, itu hasil dari kinerja AI. Begitupun ketika kita sering menonton, katakan video pelajaran matematika, nanti akan muncul riwayat-riwayat pencarian yang kita cari sebelumnya. Nah, itu contoh dari apa kaitannya dengan penggunaan AI dalam YouTube. Kemudian ada pemanfaatan AI yang lainnya. Ini apa namanya? ChatGPT. Pernahkah menggunakan ChatGPT? Pernah. Untuk apa menggunakan ChatGPT? Untuk mencari pelajaran, Pak. Untuk mencari pelajaran atau untuk Materi pelajaran. ya mencari materi. Untuk apa lagi ChatGPT biasanya digunakan? Untuk mengerjakan PR, betul ya. Pak Yuda ingatkan ya, ChatGPT boleh kita gunakan, tetapi kita jangan 100% mengandalkan ChatGPT ya. Setiap ada PR kita gunakan ChatGPT. Tidak boleh seperti itu. Kalau Pak Yuda silakan, boleh menggunakan, tapi gunakanlah dengan bijak atau dengan baik ya. Bisa seperti itu? Bisa ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada Google Maps. Pernahkah kalian ketika berpergian ke suatu tempat, kita bingung nih, kemana jalan yang harus dilalui? Pernah? Nah, salah satu kegunaan dari Google Maps yaitu untuk mencari alamat atau mencari jalan tercepat. Kita mau lewat mana nih? Takutnya kan ada macet. Ya, kita gunakan Google Maps. Nah, Google Maps ini salah satu aplikasi yang menggunakan teknologi AI. Kenapa bisa begitu? Ya, ketika kita menggunakan Google Maps, misalkan kita mau ke museum misalkan yang ada di Karawang, kita tinggal ketik saja. Nanti kita mendapatkan data berapa jaraknya, berapa waktu tempuhnya. Di situ ada semua, betul? Nah, sekalipun kita tidak tahu itu tempatnya di mana, kita tinggal ketik saja, nanti kita akan keluar. Kemudian, apa sih kegunaan atau manfaatnya? Yang pertama, membantu mencari alamat. Nah, tadi sudah ya, alamat itu banyak lah, bisa sekolah, ataupun tempat ibadah, dan lain-lain. Kemudian, memberikan rute tercepat dari titik A ke titik B, memperkirakan waktu perjalanan, kemudian menentukan jalan macet atau rute alternatif. Dari mana sih data ini diperoleh? Di sini ada 3. Dari GPS kendaraan pengguna, dari kecepatan rata-rata di jalan, dari kondisi lalu lintas secara real time atau secara langsung. Bagaimana cara menggunakan Google Maps? Yang pertama, buka aplikasi Google Maps ya, nanti di HP atau di laptop. Kemudian kita mengetik nama, lokasi, kita mau kemana, atau kita dari mana dan mau kemana. Kemudian pilih tujuannya mau kemana, kemudian klik tombol rute dan lihat perbandingan beberapa rute dan waktu tempuh. Nah, ketika kita memilih rute, Google Maps ini memberikan beberapa pilihan. Ada yang misalkan jalurnya lancar, mungkin jaraknya lebih jauh. Ada yang lebih dekat, tapi agak macetnya. Itu tergantung dari pilihan kita. Ditambah lagi nanti ada bisa menggunakan sepeda motor, bisa menggunakan mobil,
bahkan menggunakan kendaraan umum, sekalipun itu jalan kaki, berapa? Nanti perbandingannya jalan kaki berapa, pakai motor berapa menit atau berapa kilo, ya. Nanti kita akan coba praktek langsung dengan menggunakan laptop yang telah Pak Yuda sediakan di meja. Nanti saya akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana cara penggunaan Google Maps ya. Oke, ini ada titik biru. Nah, ini titik biru di sini merupakan lokasi kita. Ya. Posisi kita ada di mana? Nah, kemudian ketika kita ingin menentukan tujuan, kita tinggal ketik di sini, kita mau kemana ya. Misalkan ke Masjid Agung. Nah, tinggal ketik saja. Tunggu sebentar, nanti ketika muncul, tinggal pilih rute yang akan kita lalui atau jalan yang akan kita lalui. Nanti di sana ada beberapa pilihan ya. Mau rute mana, silakan dipilih. Pilih rute tercepat atau yang tidak mengalami kemacetan. Sampai sini bisa? Bisa dicoba ya? Oke. Sekarang kita coba menggunakan aplikasi Google Map yang ada di laptop ya. Silakan dicoba. Tadi kalian sudah mencoba bagaimana cara menggunakan Google Maps. Nah, sekarang ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, tapi secara berkelompok. Nah, kerjakan LKPD ini dengan cara berdiskusi ya. Oke, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Biar saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Di situ ada nama kelompok. Silakan kalian isi kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian ada anggotanya. Silakan diketik anggotanya siapa saja dan tanggal sekarang. Di situ ada beberapa aktivitas ya, menggunakan laptop yang sudah Pak Yuda sediakan. Tentukan tujuannya mau kemana, kemudian isi jaraknya dan perkiraan waktu tempuh berapa menit. Adakah rute alternatif? Nanti silakan diisi. Apakah rute terpendek selalu berarti waktu tempuh paling cepat? Silakan nanti dijelaskan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, silakan ditanyakan. Ya. Baik, apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Siap untuk maju ke depan? Siap. Oke, silakan kelompok mana dulu nih yang ingin maju? Mancung. Oke, silakan. Aulia maju untuk ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya. Silakan dibacakan. Nah, tadi yang di pertama itu menemukan menemukan rute tercepat. Ya. Saya tadi ngetik di pencarian yang sesuai Bapak ajarkan, itu tempat tujuannya ke Museum Pengasingan Soekarno di Rengas Dengklok. Oh iya. Terus? Nah, untuk jaraknya itu ada beberapa rute. Rute tercepat itu di jarak 33 km. Ya, 33 kilo. Perkiraan waktu tempuhnya itu sekitaran 56 menit sampai 1 jam. Ya. Kalau untuk rute alternatif, saya ngambil rute tercepat yaitu 33 km. Nah, terus ini ada juga diskusi rute terpendek selalu berarti waktu tempuh paling cepat. Menurut saya, rute terpendek itu tidak selalu waktu tempuh paling cepat, karena bisa aja ada hambatannya. Oh iya. Seperti tadi yang sudah Bapak dijelaskan, ada kemacetan. Iya, betul. Maupun
ada halangan dan sebagainya. Iya. Nah, terus ada lagi pertanyaannya mengenai mengidentifikasi kecerdasan artifisial. Di sini ada pertanyaan bagaimana dari Google Maps yang menggunakan AI. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Google Maps itu menggunakan AI dari waktu tempuh. Ya, betul. Terus saran rute tercepat. Ya, tepat. Informasi kondisi lalu lintas yang kondisi lalu lintasnya bagaimana. Nah, untuk bagaimana AI membuat rute tercepatnya, yaitu dengan memproses data lalu lintas secara real time, menghitung jarak, kecepatan, rata-rata kendaraan, dan kemacetan juga. Terus menyediakan rute alternatif jika terjadi hambatan. Lanjut, apakah AI membantu menghemat waktu dan tenaga? Ya. Kenapa? Karena AI membantu memilih rute tercepat, walaupun ada hambatannya, jadi lebih efisien. Ya, betul. Untuk refleksi kelompoknya, manfaat Google Maps bagi hidup sehari-hari, menemukan lokasi mudah yang kayak tadi, misalkan kayak saya mencari museum, pengasingan Clock, tuh. Terus menemukan rute tercepat, ada beberapa rute yang tercepat itu 33 km dan jarak tempuhnya 33 km, menitnya 56 menit. Terus menghindari kemacetan atau jam besar, terus membantu merencanakan perjalanan. Jadi mau memilih jalan yang mana. Ya, betul. Terus lalu pertanyaan selanjutnya, perasaan saat menggunakan Google Maps dibanding mencari jalan sendiri. Yang pertama, lebih mudah. Kita tidak perlu nanya lagi ke orang lain. Jadi kita tahu rutenya mau kemana dan jalannya kayak gimana. Dan juga bisa lebih nyaman dan percaya diri kita mau kemana-mana juga. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik. Penampilan pertama itu sangat luar biasa, bagus sekali dan cukup lengkap. Semua kelompok sudah maju ya. Tadi ada beberapa masukan dari teman ya, dan juga penampilan dari ketiga kelompok sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, setelah mempelajari materi tadi, dapat kita refleksikan. Kita tadi telah belajar apa? Tentang AI atau penggunaan aplikasi AI. Salah satunya apa tadi? Google. Manfaat tidak Google Maps? Sangat bermanfaat ya. Nanti kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan perjalanan. Nah, tentu kita dalam menggunakan AI, Pak Yuda sering ingatkan, kita harus bijak dalam menggunakannya, tidak boleh kita menggunakannya secara berlebihan. AI itu sangat baik ya, tetapi tidak 100% benar. Tergantung kita bagaimana cara memilah dan memilih informasi tentang penggunaan AI itu sendiri ya. Nah, terima kasih untuk kalian. Hari ini sangat luar biasa. Nah, sebelum kita mengakhiri, Pak Yuda ingin mengukur kemampuan akhir kalian dengan evaluasi akhir. Nah, nanti diisi secara individu atau secara sendiri-sendiri ya. Nanti Pak Yuda periksa, nanti hasilnya Pak Yuda umumkan ya. Ini soalnya ada 10 pilihan ganda, nanti silakan diisi. Nah, isi nama, tanggal, dan mata pelajarannya sudah ada ya. Silakan. Ini sekalian Pak Yuda ambil ya. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak ya atas kerjasamanya. Sudah selesai semua? Silakan dikumpulkan di depan ya. Yuk. Sini. Silakan Dian sama Aab, sudah? Ya, baik. Semoga
hasil dari evaluasi akhir kalian itu nilainya bagus ya. Nah, amin. Nah, sekarang silakan untuk dibereskan alat tulisnya. Kita selesai untuk pembelajaran hari ini, nanti kita pulang ya. Silakan bereskan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya, pulang. Siap berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.